Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Salah satu pertanyaan yang boleh dibilang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman sekalian adalah, Mas Taufik, gimana sih caranya mengganti suspensi depan CB150R Street Fire saya yang versi generasi sebelumnya bila ingin menggunakan suspensi upside down SFF BP dari Showa untuk Honda CB150R Street Fire model year 2021? Apakah mungkin gitu ya? Nah, itu adalah pertanyaan yang paling banyak atau sering dilancarkan oleh teman-teman sekalian. Saya akan coba jawab kepada teman-teman sekalian, apakah mungkin apa enggak ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, memang pada dasarnya Honda CB150R Street Fire yang menggunakan suspensi upside down SFF BP ini memang secara instan ya, membuat motor jauh lebih kekar gitu. Memang suspensinya sendiri memang gede ya. Dia menggunakan diameter di sini itu 37 mm ya. Itu yang di bagian cup bagian dalam ya, tengah. Sementara kalau cup yang bagian atas yang lebih gede udah pasti lebih dari 37. Mungkin di atas, bahkan di atas 40 yang bagian atas teman. Kalau inner tube-nya itu 37. Pertanyaannya adalah apakah bisa gitu loh teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan kayak gitu. Yang pertama ya, handicap yang teman-teman harus sobat siapkan adalah sobat sekalian harus mempersiapkan banyak part gitu ya yang baru. Kenapa? Karena ini beda banget. Yang pertama pasti adalah suspensinya. Depan ya, suspensi depan, kanan dan kiri yang SFF. Ini nggak boleh kanan kiri ya. Selain memang posisi untuk bracket untuk spakbornya juga berbeda gitu loh teman-teman sekalian. Nah, ini tuh perkiraan saya itu harga untuk suspensinya sendiri sepasang itu bisa tembus 4 juta rupiah teman-teman sekalian. Ya, 4 juta rupiah. Ini berkaca pada harga suspensi SFF BP untuk CBR 150. Namun ternyata suspensinya ini berbeda teman-teman sekalian bila dibandingkan dengan punyanya CBR 150. Spring rate-nya berbeda, karakter dari springnya berbeda, terus panjang dari atas sampai bawahnya juga berbeda. Ini lebih pendek sekitar 2 cm gitu atau kayak gimana gitu ya. 2 cm lebih pendek gitu teman-teman sekalian. Walaupun memang travelnya boleh dibilang sama. Jarak travel dari suspensinya tidak dibedakan. Sehingga kalau misalkan teman-teman pakai suspensi ini di CBR 150R yang baru, itu bisa banget karena memang diameter dari klemnya itu sama, namun dia akan feel-nya akan sedikit lebih keras kayak gitu. Oke, persiapan part ya, suspensi udah pasti. Terus T bawah ini beda karena memang klemnya ini menggunakan klem dengan diameter yang berbeda juga teman-teman sekalian. Dan lalu juga klem bagian atas juga sedikit berbeda. Nah, ini klem bawah dan klem atas ini yang pasti harus baru gitu loh teman-teman sekalian ya. Lalu kita bisa lihat lagi selain klem kita juga siapin beli racernya, tutup atas dan tutup bawah. Lalu kita juga harus beli yang namanya ini ya. Persiapan pendanaannya juga masih kuat gitu loh teman-teman sekalian ya. Karena stangnya boleh dibilang kalau nyamain kayak gini itu beda. Ini stang dari CB 150R Street Fire yang baru ini boleh dibilang ini jauh lebih baplang ya, boleh dibilang jauh lebih baplang bila dibandingkan dengan CB150R Street Fire versi sebelumnya gitu loh teman-teman sekalian. Nah, oke. Nah, kalaupun nanti bagian komstirnya sama ya, dan ini bisa dipasang, nanti kata Pak Endro Sutarno ya dari TSD AHM itu pada saat setelah dipasang itu kalau kita belokin ke kanan dan ke kiri, kalau misalkan suspensi ini ditaruh di CB150R standar biasa, maka dia akan kena tuh radiator, gitu akan mentok di radiator di sini. Sementara ini enggak, ini masih ada space sekitar setengah sentimeter pada saat full. Tapi kalau ditaruh persis di CB150R yang 150R yang generasi sebelumnya, dia akan mentok teman-teman sekalian. Alhasil teman-teman sekalian harus bikin sedikit modifikasi lagi di daerah sini sehingga dia tuh kayak ditambah lagi dan ini akan melimitasi sudut beloknya sedikit sehingga dia tidak mentok di di radiator gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, jadi seperti itu. Handicap pertamanya jika dipasang adalah dia kalau plek langsung dia akan mentok kayak gitu. Lalu apalagi yang pasti teman-teman bisa lihat dari sini ya. Ini dengan stang yang segini tinggi gitu ya. Posisi dari racernya tinggi, terus habis itu dia baplang ke samping membuat perkabelan ini butuh kabel-kabel yang jenisnya lebih panjang bila dibandingkan dengan versi 150R Street Fire sebelumnya gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ya
ditakutkan ada potensi pada saat dia berbelok maksimal itu ini ketarik nih, kayak beberapa kalau misalkan kita pakai yang versi generasi sebelumnya gitu ya. Ini kayak kabel gas, terus habis itu selang rem, terus kabel-kabel elektronik dari saklar di kanan dan di kiri itu ada potensi ketarik. Jadi teman-teman sekalian lebih baik kalau pengen ganti ya silahkan juga beli kabel-kabelnya juga yang baru. Jadi memang banyak banget gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kabel-kabelnya pun harus baru gitu. Terus habis itu stangnya juga mesti beli baru juga. Kenapa? Kalau pengen yang lebih stang ini. Tapi kalau misalkan teman-teman sekalian pengen pakai stang yang jauh lebih pendek, mungkin jarak ininya jauh lebih pendek. Cuman saya belum ada riset ke arah situ ya teman-teman sekalian ya. Jadi belum bisa menginformasikan kepada teman-teman sekalian bagaimana jika hal tersebut dipakai. Nah gitu. Jadi untuk pertama itu pasti modal ya, modal untuk menghadirkan partnya. Dan jangan lupa sobat sekalian harus beli spakbor yang baru juga. Kenapa? Karena ini nih ya, jarak antara kedua spakbornya ini kalau pakai yang CB 150R yang lama, ini bisa jadi beda di sini ya, beda di mounting ya, beda di mounting ikatannya. Lalu ini jaraknya ini juga sedikit agak beda gitu loh teman-teman sekalian. Jadi nanti ada renggang-renggang yang kayak nggak enak dilihat kayak gitu. Jadi prefer beli ini juga baru. Nah jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Dan satu lagi teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian juga pengen lebih bagus lagi ya sekalian aja beli velgnya. Walaupun memang kalau misalkan kita pakai velg lama juga masih bisa. Tinggal kita mainin di bos-bosnya ini, tebalan bosnya ini biar dia masih tetap berada di center dari atau di tengah-tengah dari bannya, dari apa namanya? Dari jarak antara dua suspensinya gitulah. Dan kalau misalkan teman-teman sekalian mau juga mengganti gitu ya, suspensi apa namanya, velg belakang, ingat bahwa velg belakang itu kalau untuk yang CB 150R yang baru itu menggunakan sprocket yang dibaut menggunakan 6 buah baut. Dan ini beda banget bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang masih 4 baut. Jadi memang harus beli sprocketnya juga gitu loh teman-teman sekalian. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian ya, cukup banyak ya. Jadi kita mesti beli T bawah ya, T atas, terus habis itu suspensi kanan dan kiri gitu ya, itu udah habis sekitar 4 jutaan lebih. Spakbor jangan lupa, spakbor juga. Terus habis itu baut-bautnya juga kalau bisa pasin. Ban masih bisa pakai yang ban yang standarnya CB 150R generasi sebelumnya. Kaliper juga masih, cakram juga masih boleh gitu ya. Terus T atas udah, terus habis itu racer beli satu pasang ya, berikut tutupnya. Kalau teman-teman sekalian mau menggunakan stang yang standar ya, standar yang CB 150 yang versi sebelumnya juga boleh. Cuma saya nggak tahu nih ya, ini diameter di sebelah sini sama apa enggak. Ini kayaknya kayak sedikit lebih besar gitu ya. Cuman mudah-mudahan sama gitu ya. Kalau sama tinggal pakai dan tinggal tempel aja, monggo gitu ya. Dan ini bisa diganti dengan stang apa namanya, model aftermarket yang banyak dijual gitu ya. Jadi misalkan stang-stang baplang untuk motor trail juga masih bisa kalau untuk yang kayak gini gitu teman-teman sekalian ya. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi udah kita harus nyiapin uangnya ya, harus nyiapin uangnya untuk beli-beli part. Kita juga akan mendapatkan potensi kendala di mana nanti apa namanya, radiatornya itu akan mentok ke bagian dari suspensinya gitu loh. Tapi ya ini bisa diakalin teman-teman sekalian. Jadi ininya nih, ini ditambahin nih teman-teman sekalian. Jadi lebih panjang sehingga pas dia belok ke sini dia akan berhenti sebelum suspensi ini mentok ke bagian radiatornya. Cuman itu memang butuh yang namanya customisasi, baik di kiri ya maupun di sebelah kanan. Di sebelah kanan juga ada nih teman-teman sekalian ya. Di sebelah kanan juga ada. Nah jadi seperti itu. Saya udah kupas tuntas kira-kira apa yang dibutuhkan jika teman-teman sekalian mau mengganti suspensi depan CB 150R generasi sebelumnya 2020 ke bawah dengan menggunakan suspensi yang cakep, suspensi upside down berwarna emas SFFBP dari Showa yang ada di Honda CB 150R Streetfire yang model 2021. Pertama harus nyiapin part-part apa yang mesti dibutuhkan, lalu setelah itu kita harus memperhatikan ada potensi apa namanya handicap pada saat
pendesainan atau pada saat customisasi. Itu aja, mudah-mudahan informasi ini berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di review dan vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.